Di hari yang sama, dua pernyataan yang saling meniadakan keluar soal masa depan Ducati. Satu pihak mengaku sudah resmi mengajukan penawaran dan siap mengakuisisi 100% Ducati Motor Holding. Dari kubu Ducati jawabannya justru sebaliknya. Dan di celah di antara keduanya menggantung pertanyaan yang jauh lebih besar daripada urusan korporasi. Isu penjualan Ducati memang sudah sebulan terakhir menggantung tanpa kepastian. Namun pekan ini bentuknya berubah. Bukan lagi rumor pasar yang samar, melainkan klaim yang menyebut nama perusahaan dan mengaku uang tunainya sudah siap. Pertanyaan kepemilikan Ducati sebenarnya adalah pertanyaan MotoGP, dan bagian ini yang paling sering luput. Dompet yang menutup neraca pabrik di Borgo Panigale adalah dompet yang sama yang menghidupi program balap. Tim pabrikan Ducati Lenovo Armada Desmosedici yang dipakai tim satelit dan riset mesin baru untuk regulasi 850 cc yang berlaku mulai musim 2027. Regulasi itu memaksa setiap pabrikan membangun ulang paket motornya nyaris dari nol, tepat ketika Ducati berdiri di puncak dan punya paling banyak hal untuk dipertahankan. Jadi ketika Paddock bertanya siapa pemilik Ducati, yang sesungguhnya sedang ditanya adalah siapa yang menandatangani anggaran GE P27. Seperti apa lengkapnya dan sekuat apa dasarnya? Kita bedah lapis demi lapis. Mula-mula, isi klaimnya. Sebuah perusahaan investasi bernama Patritalia SPA menyatakan telah menyampaikan pernyataan minat resmi kepada Volkswagen Group untuk membeli seluruh saham Ducati. Presidennya, Manuel Ros, tampil terbuka dan menyebut kabar yang beredar itu berdasar. Perusahaan tersebut dikabarkan dibentuk dengan satu misi tunggal, memulangkan merek-merek ikonik Italia yang kini di tangan pemilik asing. Narasinya rapi dan emosional. Persoalannya, cerita yang rapi bukan berarti cerita yang terbukti. Sementara itu, dari Borgo Panigale sendiri, sejak awal Juli nadanya sama sekali berbeda. Claudio Domenicali mengakui keputusan akhir soal kepemilikan bukan di tangannya, melainkan di tangan pemegang saham. Namun, bos Ducati itu menegaskan satu hal yang jarang dikatakan anak perusahaan manapun tentang induknya. Kami tidak benar-benar membutuhkan dukungan dari pemegang saham untuk rencana investasi kami ke depan, kata Domenicali. Kalimat itu terdengar seperti potongan laporan keuangan biasa. Padahal maknanya jauh lebih tajam, sebab artinya proyek Desmosedici tidak sedang menunggu diselamatkan siapapun. Lalu bagaimana jawaban pemilik sahnya sendiri? Kalimatnya harus dibaca pelan-pelan. Ducati adalah perusahaan yang kuat dan sukses. Peninjauan portofolio adalah bagian dari pengelolaan grup yang bertanggung jawab. Belum ada keputusan apapun yang diambil terkait penjualan Ducati, ujar juru bicara Volkswagen. Perhatikan apa yang tidak ada di sana. Tidak ada satu kata pun yang menyatakan Ducati tidak dijual. Yang ada hanya pernyataan bahwa keputusan belum diambil, dibungkus pengakuan halus bahwa portofolio grup sedang ditinjau. Itu bukan bantahan, itu pintu yang sengaja dibiarkan terbuka. Dan ini bagian yang jarang dibahas. Ternyata titik paling rapuh dari cerita ini bukan pada jawaban Volkswagen, melainkan pada sosok yang mengaku sanggup membeli. Patritalia SPA adalah perusahaan yang baru saja berdiri, dan klaim yang menyertainya menyebut modal tunai disetor penuh 5 miliar euro. Kendaraan investasi yang baru lahir dengan uang tunai sebesar itu jelas bukan struktur biasa. Inilah detail yang membuat Paddock curiga. Media bisnis Italia, yang biasanya paling sensitif terhadap transaksi sebesar ini, sama sekali tidak memberitakannya. Ross sendiri tidak menghindar saat dikonfirmasi. Kami secara resmi menyampaikan pernyataan minat beserta penawaran yang substansial, bukan hanya untuk mengakuisisi 100% perusahaan, tetapi juga untuk menghidupkan kembali Ducati dan berinvestasi bagi masa depannya, ungkap Manuel Ros. Kalimatnya kuat, persis seperti yang ingin didengar publik Italia. Namun sampai hari ini, satu-satunya pihak yang menyatakan tawaran itu benar-benar ada di atas meja adalah pihak yang mengaku mengirimkannya. Buat yang ingin terus mengikuti lapisan berikutnya dari cerita Paddock seperti ini, subscribe ke GP Insider ID. Sebab dari sinilah cerita berbelok, dari urusan uang menjadi urusan kredibilitas.
Kembali ke jejak dokumennya. Kabar tawaran resmi itu pertama kali dilempar seseorang yang mengaku karyawan Ducati dan memilih anonim, lalu menolak menyerahkan dokumen yang katanya sudah ia lihat dengan alasan identitasnya akan terbongkar. Beberapa laporan bahkan menyoroti bahwa sumber itu tidak menyebut nama maupun posisinya di perusahaan, serta tidak menyerahkan satupun bukti bahwa penjualan sedang dipertimbangkan. Di titik itulah datang kalimat yang paling telak. Saya tidak mengetahui adanya tawaran apapun yang sudah diajukan ke grup, kata Jason Chinook, bos Ducati Amerika Utara, melalui juru bicaranya. Dua versi kenyataan, satu hari yang sama. Maka pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Ducati sedang dijual. Pertanyaan besarnya adalah kenapa satu klaim yang belum bisa dibuktikan sanggup menggeser arah pembicaraan seisi pedok hanya dalam hitungan hari. Sebab secara resmi, posisi Ducati tidak berubah sejak awal. Jadi ini bukan sesuatu yang benar-benar mustahil. Tetapi untuk saat ini, tidak ada apapun yang sedang berjalan di Borgo Panigale, kata Claudio Domenicali. Pernyataan itu sudah ada sebelum badai klaim ini datang. Dan sampai sekarang belum ada satu dokumen pun yang membantahnya. Justru disinilah letak kekuatan cerita yang belum terbukti itu. Janji memulangkan merek ikonik Italia ke tangan Italia selalu laku secara emosi. Apalagi di tahun Ducati merayakan 100 tahun usianya. Tambahkan tekanan nyata di sisi Volkswagen yang sedang menanggung ongkos besar transisi kendaraan listrik dan restrukturisasi, serta serikat pekerja yang menuntut kejelasan nasib pabrik. Semua bahan bakarnya sudah tersedia di lapangan. Klaim tadi tidak perlu benar untuk menyala. Ia hanya perlu datang di waktu yang tepat. Lalu apa artinya bagi motor yang benar-benar turun balapan? Untuk jangka pendek, nyaris tidak ada. Menurut laporan Crash, program MotoGP Ducati dinilai tidak akan langsung terdampak sebab tak satu pun rumor penjualan itu menyentuh program balapnya. Dan gelar demi gelar Ducati justru memperlihatkan nilai merek itu di mata dunia. Efeknya justru muncul di tempat yang tidak terlihat penonton. Perencanaan jangka panjang, komitmen anggaran riset, dan keberanian menekan kontrak multimusim ketika struktur pemiliknya masih menjadi bahan spekulasi. Ketidakpastian tidak membunuh sebuah program balap, ia memperlambatnya. Penilaian paling adil di sini hanya satu. Yang benar-benar terjadi pekan ini bukan Ducati berpindah tangan, melainkan sebuah klaim tanpa bukti yang berhasil menyetir agenda pembicaraan satu pedok penuh. Volkswagen menyatakan belum memutuskan apapun. Domenicali menyebut tidak ada proses yang berjalan, dan pihak yang paling yakin tawaran itu ada justru pihak yang paling berkepentingan agar tawaran itu dipercaya. Ducati tetap milik Volkswagen sampai ada dokumen yang mengatakan sebaliknya. Di MotoGP, cerita paling berbahaya bukan yang terbukti keliru, melainkan yang belum terbukti benar tetapi sudah dipercaya semua orang, dan seluruh paddock baru saja membuktikannya.